Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Akbar Fauzan Junaid, mahasiswa Universitas Negeri Makassar, program studi arsitektur. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang sejarah arsitektur dunia. Sejarah singkat perkembangan arsitektur. Arsitektur adalah seni yang dilakukan oleh setiap individual untuk berimajinasikan diri mereka dan ilmu dalam merancang bangunan. Dalam artian lebih luas, arsitektur mencakup rancangan dan membangun seluruh lingkungan binaan, mulai dari level makro yaitu perancangan kota, perancangan perkotaan, arsitektur landscape, hingga level mikro yaitu desain bangunan, desain perabot, dan produk. Arsitektur juga merujuk kepada hasil-hasil proses perancangan tersebut. Selanjutnya yaitu Bizantine, yaitu pewaris langsung kekaisaran terakhir Romawi dan merupakan bangsa Kristen yang pertama. Orang Bizantium mensistemasikan hukum Romawi dan senatnya juga mencontohkan pola senat Romawi. Namun masih didukung oleh kaum biara dan mencari nasihat di bidang politik pada kaum mistikus. Sebelum zaman adapun tiga aspek kehidupan orang Bizantine, arsitektur yaitu keagamaan, intrik kerajaan, dan sirkus yang populer yang spektakuler atau biasa disebut dengan sulap. Kehidupan kota dipusatkan di sekeliling tiga bangunan penting yaitu kelompok gedung. Selanjutnya yaitu Mesir kuno, Istana Suci Kekaisaran dan Gereja Hagia Sophia, di mana ketiga bangunan ini mewakili tiga unsur dunia, bangunan raksasa yang rakyat, oleh Firaun, kekuasaan kekaisaran, dan agama. Ketiga bangunan tersebut berfungsi untuk terletak serasi berdekatan serta dihubungkan oleh mise atau jalan tengah, yaitu suatu jalan yang selalu dipakai untuk upacara kenegaraan dan keagamaan. Bangunan tersebut seperti piramida, jalan protokol menuju ke bangunan penting. Selanjutnya yaitu klasik. Arsitektur klasik adalah gaya bangunan dan teknik mendesain yang mengacu pada zaman klasik Yunani, seperti yang digunakan di Yunani kuno pada periode Helenistik dan Kekaisaran Romawi. Dalam sejarah arsitektur, arsitektur klasik ini juga nantinya terdiri dari gaya yang lebih modern dari turunan gaya yang berasal dari Yunani, seperti kita lihat pada gambar tersebut. Selanjutnya yaitu gaya Gotik. Arsitektur Gotik adalah perkembangan dari arsitektur klasik yang lahir di Eropa Timur, mirip dengan saudaranya arsitektur Romanes yang lahir di Eropa Barat.
Secara umum, arsitektur gotik masih mempermainkan gubahan arsitektur klasik seperti arsitektur Romanes. Namun, kerajaan Bizantium sebagai tempat berkembangnya arsitektur ini bertetangga dengan kekhalifahan Islam dan kekaisaran Persia, sehingga banyak elemen arsitektur Islam dan arsitektur Mesopotamia yang mempengaruhi dan diadaptasi pada arsitektur gotik, seperti elemen kubah dan ornamen fasad. Selanjutnya yaitu Romanesque, merupakan gaya arsitektur dari Eropa pada abad pertengahan, ditandai oleh pelengkung setengah lingkaran dan berkembang menjadi gaya arsitektur Goth, dan ditandai dengan pelengkung berujung yang mulai pada abad ke-12. Tidak ada kesepakatan mengenai waktu berawalnya gaya Romanesque, dan pengusulan waktunya pun beragam, mulai dari abad ke-6 sampai abad ke-10. Namun, contoh-contohnya dapat ditemukan di seluruh penjuru Eropa, sehingga menjadikan arsitektur ini sebagai gaya arsitektur pan-Eropa pertama sejak arsitektur imperial Romawi. Gaya Romanesque ini di Inggris disebut dengan arsitektur Norman.
Gaya arsitektur gotik ini dimulai pada pertengahan abad 12 dan berakhir pada abad 16. Seni gotik diyakini juga sebagai perwujudan seni barbarian. Di Inggris, tepatnya pada abad 17 sampai ke 18, seni gotik dianggap sebagai seni yang tidak punya cita rasa atau hambar dan juga dianggap sebagai seni yang menyimpan dari kaidah-kaidah seni yang sudah ada. Seperti yang kita lihat pada gambar berikut. Selanjutnya yaitu Renaissance. Perkembangan awal dan kemunculan arsitektur Renaissance. Perkembangan gaya arsitektur ini di Eropa lahir dengan berbagai macam jenis dan modelnya. Sebut saja gaya arsitektur yang muncul saat itu, seperti arsitektur Romawi Yunani, Gotik, Barok, Selanjutnya Neoklasik, yaitu Renaissance, arsitektur postmodern. dan masih banyak lagi. Kemunculan gaya arsitektur berdasarkan pandangan tidak kritis terlepas dari atas berkembangnya gerakan era modern pencerahan yang muncul pada abad ke-15 atau dapat sampai menyelesaikan abad masalah-masalah ke-17 dalam dunia di modern Eropa. itu sendiri. Disebut era Dalam pencerahan arsitektur karena menjadi memang sebuah saat gerakan itu baru masyarakat untuk Eropa memberikan mengalami fase di keleluasaan mana terjadi bagi berbagai perubahan faktor dari abad rancangan pertengahan yang tidak pernah tercakup menuju abad sebelumnya modern. dalam arsitektur modern. Selanjutnya bisa yaitu muncul dan arsitektur terakumulasi. barok yang mulai berkembang pada abad Hal ini ke-17 bukanlah awal sebutan di akan Italia, gaya arsitektur yang muncul belaka, akibat perkembangan gereja tapi Katolik lebih jauh dari yang itu, membuat gerakan merupakan untuk melawan gerakan filsafat dan moral Protestanisme yang dan patut lebih dicermati menyebarluaskan sebagai gereja bagian Katolik dari dan kritik juga terhadap teori diaplikasikan pada arsitektur bentuk modern seni pada gereja. yang cenderung Arsitektur, meniadakan patung, unsur-unsur lukisan, yang dan manusiawi musik digabungkan seperti dengan cara simbolisme, baru yang dekorasi teatrikal dan hal-hal untuk yang sifatnya menekankan ajaran non-fungsional. Katolik sehingga Hal ini membuat karena penyampaian arsitektur pesan lebih modern yang atraktif kaku dan menarik. dan mendasar diri Selain pada di gereja, fungsi dirasa, gaya arsitektur tidak dapat barok juga memberi kerap solusi bagi diaplikasikan keinginan pada bangunan-bangunan manusiawi istana. untuk lebih bebas berekspresi. Selanjutnya yaitu arsitektur neoklasik. pada gambar tersebut. Lahir antara lain karena tersebut ditemukannya menunjukkan kembali adanya bangunan peninggalan yang arsitektur tinggi Yunani dan dan Romawi, serta adanya perubahan politik antara lain revolusi Prancis pada tahun 1789 dan Amerika 1776 menciptakan republik